saya Dewi Fatima. Saya dari program studi Hukum Keluarga 2, semester 2 dengan NIM 2321 Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mazhab ulama mengenai hukum rambut bangkai, tulang, dan urat, guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sofian, SHMH. Mazhab Syafi'i berkeyakinan bahwa rambut, bulu domba, bulu onta, bulu burung, urat, tulang, tanduk, gigi, dan kuku adalah najis. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang tidak signifikan tentang rambut dan tulang sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Sedangkan tentang urat dihukumi najis tanpa perbedaan pendapat. Ini berlaku pada semua makhluk selain manusia. Di antara ulama yang menyatakan najis adalah Atha, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Malik, Ahmad, Ishaq Al-Muzani, dan Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa rambut, bulu domba, bulu onta, bulu burung adalah suci, sedangkan tulang, tanduk, gigi, dan kuku kaki dan kuku tangan adalah najis. Demikian Al-Qadi Abu At-Thayyib menyampaikan pendapat mereka. Al-Abdari menyampaikan dari Al-Hasan atau Al-Auza'i dan Laits bin Sa'ad bahwa barang-barang ini najis dengan kematian tetapi menjadi suci dengan dicuci. Itu berarti bahwa mereka berpendapat apabila barang-barang ini dicuci maka barang-barang ini akan menjadi suci. Diriwayatkan dari Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bahwa rambut, bulu domba, bulu onta, dan bulu burung tidak najis. Abu Hanifah dan Daud berkata, demikian pula tulang, tanduk, dan selebihnya tidak najis. Abu Hanifah mengatakan, kecuali rambut babi dan tulangnya. Dia memberi keringanan bagi orang-orang yang berprofesi sebagai penjahit pada masa itu untuk menggunakan rambut jika mereka memerlukannya. Dalam riwayat darinya terkait urat terdapat dua pendapat. Sedangkan kalangan yang mengatakan rambut itu suci berdalil dengan firman Allah, yakni Quran surah An-Nahl ayat 80 yang berarti dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Hal ini bersifat umum dalam segala kondisi. Hujah lainnya adalah sabda Nabi SAW, yaitu yang diharamkan hanya memakannya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Ummu Salamah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak apa-apa dengan kulit bangkai jika telah disamak, tidak pula dengan rambutnya jika telah dicuci. Mereka menyampaikan sejumlah kias dan hal-hal terkait, namun tidak kuat. Para penganut mazhab Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni diharamkan bagimu bangkai. Ketentuan ini bersifat umum, mencakup rambut dan lainnya. Ini berarti bahwa jika mereka mengatakan rambut tidak termasuk bangkai, maka penganut mazhab Syafi'i mengatakan justru ia adalah bangkai, karena bangkai sendiri adalah sebutan bagi yang terpisah dengan ruh dengan semua bagiannya. Penulis Al-Hawi berkata, maka dari itu jika seseorang bersumpah tidak akan menyentuh bangkai, tetapi dia menyentuh rambutnya, maka dia telah melanggar sumpah. Karena kembali lagi kepada pernyataan sebelumnya, bahwa bangkai adalah sesuatu yang berpisah dari ruhnya dengan semua bagiannya. Maka menyentuh rambut dari bangkai sama saja dengan menyentuh bangkai tersebut. Mereka berdalil dengan hadis, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lantas menyamaknya, lalu memanfaatkannya? Maka para penganut mazhab Syafi'i menjawab argumentasi tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, bahwa ayat ini berkaitan dengan rambut hewan yang boleh dimakan dagingnya jika disembelih atau diambil pada saat hidupnya sebagaimana telah dikenal luas. Sedangkan terkait dengan hadis Ummu Salamah yang telah disebutkan sebelumnya, jawaban atas sabda Nabi Muhammad SAW yang diharamkan hanyalah memakannya dapat dijawab dari dua sisi, yakni yang pertama, yang paling bagus dari keduanya adalah bahwa hadis ini lemah berdasarkan kesepakatan ulama penghafal hadis.
Mereka mengatakan karena Yusuf bin As-Safar meriwayatkannya sendirian. Selain itu, riwayat hadisnya ditinggalkan. Ini adalah ungkapan seluruh ulama yang berkompeten dalam bidang hadis dan merupakan ungkapan yang paling tepat menurut terkait kelemahan periwayatannya. Ad-Daraqutni berkata, perawi tersebut diabaikan, mendustakan Al-Auza'i. Al-Baihaqi berkata, dia adalah orang yang memalsukan hadis. Kedua, hadis ini tidak mungkin dapat dijadikan acuan bagi orang yang berpendapat bahwa rambut itu suci tanpa pencucian. Kalangan yang berpendapat bahwa rambut menjadi suci setelah dicuci berdalil dengan hadis Ummu Salamah. Para penganut mazhab Syafi'i berdalil bahwa ia najis wujudnya, maka tidak menjadi suci dengan pencucian, seperti halnya tinja dan daging. Kalangan yang berpendapat bahwa tulang bangkai adalah suci berdalil dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyisir dengan sisir yang terbuat dari gading. Juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dengan sanadnya dari Humaid Asy-Syami, dari Sulaiman Al-Munabbihi, dari Thauban maula Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Thauban, belikan Fatimah kalung dari urat dan gelang dari gading." Pengemban utama mazhab ini berkata, Aj adalah tulang gajah atau gading. Asy-Syirazi berkata, jika kulit bangkai telah disamak namun padanya masih terdapat rambut, Asy-Syafi'i mengatakan dalam tidak suci karena penyamakan tidak berpengaruh dalam pencuciannya. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi meriwayatkan darinya bahwa ia adalah suci karena ia adalah rambut yang tetap berada di kulit yang suci. Dengan demikian, ia seperti kulit terkait kesuciannya dan seperti rambut hewan terkait keadaan hidup. Dari kedua pendapat tersebut, dua pendapat ini adalah masyhur. Yang paling sahih dari keduanya menurut mayoritas ulama adalah penetapan Asy-Syafi'i dalam bahwa ia tidak suci. Telah dipaparkan sebelumnya dari penulis Al-Hawi bahwa dia berkata, inilah pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i dan yang dinukil oleh mayoritas penganut mazhabnya. Di antara yang menyatakan sahih dari kalangan ulama penulis adalah Abu Al-Qasim Asy-Syaimiri, Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Baghawi, Asy-Syashi Ar-Rafi'i, dan ditegaskan oleh Ar-Jurjani dalam At-Tahrir. Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Shifrani memandang bahwa sahih adalah ia suci. Ar-Ruyani berkata karena sahabat-sahabatnya pada masa Umar radhiyallahu anhu membagi sembelihan hasil rampasan perang dari Persia, yaitu sembelihan Majusi. Di antara dalil yang menyatakan tidak suci adalah hadis Abu Al-Malih Amir bin Salamah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW melarang penggunaan kulit binatang buas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmizi, dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan dari Muawiyah bahwa dia pernah bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW melarang penggunaan kulit harimau sebagai alas? Dan mereka pun menjawab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis-hadis ini dan semacamnya dijadikan sebagai dalil oleh sejumlah penganut mazhab Syafi'i bahwa rambut tidak dapat disucikan hanya dengan penyamakan karena larangannya terkait penggunaan setelah penyamakan. Dengan demikian, larangan itu tidak boleh kembali pada kulit yang sama sebab ia suci lantaran telah disamak dengan argumentasi-argumentasi terdahulu, tetapi ia kembali kepada rambut. Terdapat beberapa perkara mengenai pendapat tersebut, yakni yang pertama, pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang menyatakan bahwa rambut tidak dapat disucikan dengan disamak, maka Al-Qadi Husain, Al-Jurjani, dan lainnya mengatakan bahwa itu dimaklumi apabila jumlah yang tersisa di kulit sedikit dan dinyatakan suci pada rambut yang menyertainya. Kedua, di antara yang seharusnya dicermati dan perlu diketahui adalah kulit musang dan semacamnya. Jika mati atau penyembelihannya rusak dengan memasukkan pisau ke dalam telinganya dan semacamnya, dan kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Semua kulit ini menyebabkan sholat tidak sah apabila dipakai berdasarkan pendapat yang paling sahih karena rambutnya tidak suci dengan penyamakan.
Asy-Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah berkata mengenai barang-barang, kami mencari ketentuan hukum hewan ini dan tidak nyatakan bahwa ia boleh dimakan. Dengan demikian, selayaknya tidak mengerjakan sholat dengan memakai kulitnya. Itu berarti sangat tidak dianjurkan untuk sholat menggunakan kulit dari hewan tersebut. Penulis Al-Hawi berkata, jika seseorang menjual kulit bangkai setelah disamak dan sebelum rambutnya dipisahkan darinya, maka kulit tersebut boleh dijual, serta bahwa rambut tidak dapat disucikan dengan disamak, maka ada 3 keadaan terkait, yaitu yang pertama, jika dia berkata, aku menjual kulit kepadamu tanpa rambut, maka penjualannya sah. Jika dia berkata, aku menjual kulit kepadamu bersama rambutnya, maka penjualan rambutnya tidak sah. Dan terkait kulit terdapat 2 pendapat dengan membedakan transaksi. Yang paling sahih dari keduanya adalah penjualannya yang sah. Lalu penjualannya secara mutlak, apakah ini seperti keadaan pertama atau kedua? Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Dalam pernyataan ini terdapat beberapa permasalahan penting, yaitu yang pertama, jika rambut, bulu domba atau bulu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya dicukur, maka ia suci berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran dan kesepakatan umat. Imam Al-Haramain dan lainnya berkata, qiyas menetapkannya najis seperti halnya seluruh bagian hewan yang terpisah saat hidup. Tetapi umat sepakat atas kesuciannya lantaran kebutuhan kepadanya yang sangat mendesak untuk bahan pakaian manusia dan alas mereka pada saat itu. Kedua, tidak ada perbedaan antara yang mencukur rambut itu muslim atau majusi atau penganut animisme. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Yang ketiga, jika rambut, bulu domba, bulu onta, dan bulu burung terpisah dari hewan yang boleh dimakan dalam kehidupannya sendiri atau dicabut, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yakni yang pertama, ditegaskan oleh Imam Al-Haramain Al-Baghawi dan mayoritas ulama bahwa ia suci. Yang kedua, ia najis, baik itu terpisah dengan sendirinya maupun dengan pencabutannya. Ia tidak suci kecuali jika itu dicukur. Pendapat ini disampaikan oleh Ar-Rafi'i. Jika terjatuh dengan sendirinya, maka ia suci. Jika dicabut, maka ia najis. Karena dengan demikian, ia telah menyimpan dari jalan yang disyariatkan. Selain itu, lantaran di dalamnya terdapat tindakan yang menyakiti hewan. Oleh karena ia seperti pencakikan terhadapnya. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Qadi Husain, Al-Muwalli, Ar-Ruyani, Asy-Syashi, dan lainnya. Pendapat yang terpilih adalah apa yang ditegaskan oleh mayoritas ulama, yaitu ia suci secara mutlak karena ia semakna dengan pencukuran. Ia serupa dengan orang menyembelih dengan belati tumpul, maka ia dinyatakan halal meskipun tidak disukai. Kemudian pendapat yang keempat, yakni jika rambut, bulu domba, bulu onta, dan bulu burung dari hewan yang tidak boleh dimakan atau rontok dengan sendirinya atau dicabut, para penganut mazhab Syafi'i sepakat bahwa hukumnya sebagaimana hukum rambut bangkai, karena terpisah dari yang hidup dianggap mati. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat terdahulu terkait rambut bangkai. Mazhab ini menyatakan kenajisannya selain manusia dan kesuciannya pada manusia. Dalam pernyataan penting sebelumnya, ini terdapat 2 perkara, yakni yang pertama, menurut pendapat ulama fikih yang masyhur bahwa bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup adalah bangkai. Dalilnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Dia berkata, Nabi SAW pernah datang ke Madinah ketika mereka sedang memotong punuk onta dan memangkas bagian atas leher kambing. Beliau kemudian bersabda, yang dipotong dari ternak sementara ternak itu tetap hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Kedua, jika kami mengacu pada mazhab bahwa rambut menjadi najis lantaran kematian, lantas bagaimana jika seseorang melihat rambut yang tidak diketahuinya apakah ia suci atau najis? Kemudian Al-Mawardi berkata, jika dia tahu bahwa ia dari hewan yang boleh dimakan, maka ia suci dengan mengacu pada hukum dasarnya. Jika dia tahu bahwa ia dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka ia najis, karena tidak ada cara untuk menyucikannya. Jika dia ragu, maka ada 2 pendapat dalam hal ini, didasarkan pada perbedaan pendapat para penganut mazhab Syafi'i terkait bahwa pada dasarnya segala sesuatu dibolehkan atau diharamkan. Pernyataannya mengatakan jika dia ragu, maka ada 2 pendapat. Pendapat yang terpilih dari keduanya adalah ia suci.
karena mazhab ini meyakini kesuciannya selama masih hidup. Ini tentunya tidak bertentangan dengan hukum dasar, tidak pula makna zohir, sebab dia tidak bisa mengklaim bahwa zohirnya najis. Sedangkan jika kemungkinan bahwa ia adalah rambut anjing atau babi, maka kemungkinan ini lemah, karena ini sangat jarang sekali terjadi. Ash-Shirazi berkata, tulang, gigi, tanduk, kuku, kaki, dan kuku tangan dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, di antara para penganut mazhab Syafi'i ada yang berpendapat dia seperti rambut dan bulu domba karena ia tidak pula mengalami kesakitan. Yang kedua, di antara mereka ada yang berpendapat ia najis sebagai satu pendapat. Terdapat perkara dalam pernyataan ini, seperti gading yang diambil dari gajah. Menurut mazhab ini, najis seperti halnya tulang-tulang lainnya yang tidak boleh digunakan pada apapun yang basah. Jika digunakan pada sesuatu yang basah, maka ia menyebabkan sesuatu itu menjadi najis. Para penganut mazhab Syafi'i berkata makruh hukumnya menggunakannya pada benda-benda yang kering, lantaran bersentuhan langsung dengan najis namun tidak diharamkan, karena ia tidak menjadi najis dengannya. Jika sisir dibuat dari tulang gajah, lantas digunakannya di kepalanya atau jenggotnya, maka ada dua kondisi, yaitu jika ia basah dari salah satu dari dua pihak, maka rambutnya menjadi najis. Jika tidak basah, maka tidak najis, tetapi hukumnya makruh, bukan haram. Ash-Shirazi berkata, jika hewan yang boleh dimakan disembelih, maka tidak satupun dari bagian-bagiannya yang najis, lantaran penyembelihan. Selain itu, kulit, rambut, serta tulangnya boleh dimanfaatkan selama tidak terkena najis, karena ia adalah bagian yang suci dari hewan yang suci dan boleh dimakan. Oleh sebab itu, ia boleh dimanfaatkan setelah penyembelihan seperti daging. Maka yang dipaparkan ini telah disetujui. Ungkapan ini dari hewan yang boleh dimakan tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dimakan, yang tidak boleh dimanfaatkan hanya lantaran penyembelihan. Shirazi berkata, jika hewan yang tidak boleh dimakan disembelih, maka ia najis dengan penyembelihannya, sebagaimana halnya ia berubah menjadi najis dengan kematiannya. Hal itu dikarenakan ia adalah sembelihan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Oleh karena itu, ia najis dengan penyembelihannya, sebagaimana halnya ia berubah menjadi najis dengan kematian, seperti halnya sembelihan orang Majusi. Menurut mazhab Syafi'i, itu tidak suci dengan penyembelihan hewan yang tidak dimakan bulu, kulit, dan suatu bagian pun dari organ tubuhnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Malik, Ahmad, dan Daud. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa kulitnya suci. Para penganut mazhabnya berbeda pendapat terkait dengan kesucian dagingnya. Mereka sepakat bahwa ia tidak boleh dimakan. Al-Qadi Abu At-Thayyib dan Ibnu As-Sabak menyampaikan dari Malik terkait kesucian kulit dengan penyembelihan. Ibnu As-Sabak berkata kecuali kulit babi. Malik dan Abu Hanifah sepakat atas kenajisannya. Abu Hanifah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, penyamakan kulit adalah penyembelihannya. Beliau menyerupakan penyamakan dengan penyembelihan, dan jika penyamakan tersebut membuatnya menjadi suci, maka demikian pula dengan penyembelihan. Selain itu, jika ia merupakan kulit yang disucikan dengan penyamakan, maka ia pun suci dengan penyembelihan seperti halnya hewan yang dimakan. Juga karena apa yang dapat menyucikan kulit makanan, maka ia pun dapat menyucikan lainnya seperti penyamakan. Terdapat beberapa perkara mengenai pernyataan tersebut, yaitu yang pertama, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh menyembelih hewan yang tidak boleh dimakan untuk diambil kulitnya, tidak pula untuk diburu dengan burung elang, raja wali dan semacamnya, baik dalam hal ini menggunakan keledai maupun bagal, yaitu hewan hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai yang terluka maupun lainnya. Di antara yang mengungkapkan masalah ini adalah Al-Qadi Husain yang memaparkannya dalam kitabnya At-Ta'liq bab penjualan anjing sebelum pembahasan tentang transaksi salat. Dia berkata, Abu Hanifah berpendapat boleh menyembelihnya untuk diambil kulitnya, sedangkan yang lain menyampaikan dua riwayat dari Malik. Yang paling sahih dari keduanya adalah bahwa itu dibolehkan. Pendapat kedua adalah haram. Kedua pendapat ini didasarkan pada dagingnya menurutnya. Kedua,
Jika seseorang membuat kantong air besar dari bahan kulit yang dihukumi najis, lalu ia menuangkan air 2 kula atau lebih di dalamnya, maka airnya suci, sementara tempatnya najis. Terkait dengan cara penggunaannya telah dibacakan dalam pembahasan sebelumnya. Jika airnya kurang dari 2 kula, maka ia najis. Hal serupa jika anjing menjilat ke dalam bejana berisi air. Jika airnya mencapai 2 kula, maka ia air suci di dalam bejana yang suci. Jika kurang dari 2 kula, maka ia najis. Berikut sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.